Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Kamis tanggal 17 bulan Safar tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih mengkaji bab tanda kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis nomor 392, idza ahabballahu ta'ala al-abda nada Jibril. Apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil malaikat Jibril. Inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa'ahbibhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, lalu malaikat Jibril pun mencintainya. Fayunadi fi ahli sama, inna Allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, fayuhibbuhu ahlus sama. Kemudian malaikat Jibril
memanggil malaikat-malaikat yang ada di langit. Malaikat Jibril menyeru, sesungguhnya Allah mencintai fulan, fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, lalu orang tersebut dicintai semua malaikat yang ada di langit. Di orang tersebut dicintai semua malaikat yang ada di langit. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard, kemudian diletakkan untuknya al-qabulu, diterima, fil ard, di muka bumi. Artinya dia dicintai oleh orang-orang yang saleh. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard, kemudian diletakkan al-qabul, kemudian diletakkan kecintaan di muka bumi. Artinya dia dicintai oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang akidahnya benar dan ibadahnya bagus serta akhlaknya mulia. Di dalam riwayat yang lain yang disebutkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba, da'a Jibril, Allah memanggil malaikat Jibril. Faqala inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu fayuhibbuhu Jibril. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mendengarkan firman Allah serta memahami apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Allah berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, lalu orang tersebut dicintai malaikat Jibril. Thumma yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril memanggil di langit, menyeru malaikat-malaikat yang ada di langit. Fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Malaikat Jibril berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama, lalu orang tersebut dicintai malaikat-malaikat yang ada di langit. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard, kemudian diletakkan untuknya kecintaan di muka bumi. Artinya dia dicintai hamba-hamba Allah yang saleh,
Dicintai orang-orang yang akidahnya benar, yang lurus manhajnya. Dicintai oleh para ulama yang istiqamah. Dicintai orang-orang yang akhlaknya mulia. Kemudian lanjutan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril." Apabila Allah membenci seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril. Fayaqulu inni ubghidu fulanan. Allah berfirman, sesungguhnya aku membenci fulan. Fa abghidhu, maka bencilah fulan. Fayubghidhu Jibril, kemudian malaikat Jibril pun membencinya. Thumma yunadi fi ahli sama, innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu. Lalu malaikat Jibril memanggil malaikat-malaikat yang ada di langit. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah dia. Fayubghiduhu ahlus sama, lalu orang tersebut dibenci oleh semua malaikat yang ada di langit. Thumma tudau lahul baghdau fil ard, kemudian diletakkan kebencian di muka bumi. Artinya orang tersebut dibenci orang-orang yang saleh, dibenci orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini atau dua hadis ini dibawakan Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tanda kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Hadis ini dibawakan Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tanda kecintaan Allah kepada hambanya, yaitu apabila seseorang dicintai orang-orang yang saleh. Apabila seseorang dicintai orang-orang saleh, maka itu adalah tanda Allah mencintainya, walaupun dia dibenci oleh orang-orang fasik. Ini orang fasik tidak dijadikan ukuran. Ahlul bid'ah tidak dijadikan ukuran. Ahlul syirik, kaum musyrikin, atau orang-orang yang suka khurafat jahiliyah tidak dijadikan ukuran, tidak dijadikan tanda kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi ada orang yang kelihatannya khusyuk, kelihatannya soleh, kelihatannya tawadhu, tetapi manhajnya rusak, akidahnya tidak benar, pemahamannya mempercayai khurafat jahiliyah, ghulu terhadap orang-orang yang saleh. Kemudian pengikutnya banyak yang mencintainya. Kemudian banyak yang berkomentar, dicintai di bumi dan dicintai di langit. Ini dari mana? Dicintai di bumi iya, sesama pelaku khurafat. Dicintai di langit tidak mungkin. Dicintai di langit
atau dicintai Allah? Tidak mungkin. Karena Allah memberikan tanda. Apa tandanya? Akidahnya benar. Kemudian ibadahnya bagus. Ahlu ibadah. Tetapi ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli ibadah. Tetapi ibadah yang sesuai sunnah. Adapun ibadah yang tidak sesuai sunnah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengerjakan suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pelaku maksiat yang penggemarnya jutaan, bahkan penggemarnya ratusan juta. Maksiat penggemarnya banyak. Itu bukan ukuran, bukan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah kecintaannya orang-orang yang salih. Apabila seseorang dicintai orang saleh, dicintai orang-orang yang akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, insya Allah itu adalah tanda Allah mencintainya. Tetapi naudzubillah, siapa yang dibenci orang soleh karena kekufurannya, karena kesyirikannya, karena kesesatannya, atau karena khurafatnya, atau karena kefasikannya dan kemaksiatannya, dia dibenci oleh orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh membencinya. Maka itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala membencinya. Di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang imannya tidak dicampur dengan kesyirikan, akidahnya benar, manhajnya lurus, pemahamannya benar, mengikuti metode para sahabat radhiyallahu anhum di dalam beragama. Kemudian dia beramal salih. Amal, apabila dikatakan amal salih, syaratnya harus dua: ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah akidahnya bagus, amalnya bagus, maka akhlaknya pun mulia. Jadi akhlak mulia ini adalah hasil dari akidah yang benar dan ibadah yang bagus. Jadi akidah yang benar dan ibadah yang bagus membuahkan akhlak mulia. Apa kata Allah? Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maka Allah menjadikan kecintaan untuknya. Dia dicintai oleh malaikat Jibril. Sebelumnya dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu dicintai malaikat Jibril. Kemudian dicintai oleh semua malaikat.
Karena tidak ada satupun malaikat yang bermaksiat. Kemudian dia dicintai di muka bumi oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Dari dua hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, apabila seseorang dicintai orang-orang yang soleh, apabila seseorang dicintai orang-orang yang soleh, maka itu tanda Allah mencintainya. Maka itu adalah tanda Allah mencintainya. Jadi kita berharap, tetapi kita tidak boleh memastikan. Jadi apabila kita melihat fulan dicintai orang-orang yang soleh, maka kita berharap semoga fulan adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi memastikan itu tidak boleh. Memastikan fulan pasti dicintai Allah, ini tidak boleh. Kecuali apabila kita mengetahui dalilnya secara khusus. Seperti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dicintai Allah, ada dalilnya. Ali bin Abi Thalib dicintai Allah, Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya dan yang lainnya. Apabila ada dalil khusus, kita boleh memastikannya. Tetapi kalau tidak ada dalil secara khusus, kita boleh berharap, kita husnudzon. Seperti para ulama yang lurus di atas jalan yang benar, mereka dicintai oleh kaum muslimin, dicintai orang-orang yang beriman, dicintai orang-orang yang bertauhid, dicintai orang-orang yang istiqamah di atas sunnah. Maka itu adalah tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Itu adalah tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Kemudian pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya. Tolak ukur kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya adalah orang-orang yang soleh. Tolak ukur kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya adalah kecintaan orang-orang soleh terhadapnya. Jadi yang dijadikan tolak ukur adalah orang-orang yang soleh, bukan ahlu maksiat, bukan ahlu khurafat, bukan ahlul bid'ah. Karena orang itu masing-masing mencintai sesuai dengan apa yang dicintainya. Ahlul bid'ah pasti mencintai ulamanya yang bid'ah. Ahlu khurafat suka dengan ulamanya yang suka dongeng khurafat, seneng, dicintai. Bahkan kalau tabligh akbar yang hadir jauh lebih banyak daripada kajian-kajian sunnah. Itu bukan tolak ukur. Tolak ukur adalah kecintaan orang-orang yang soleh, orang-orang yang akidahnya benar di atas Al-Quran dan sunnah, ibadahnya mengikuti sunnah, demikian pula akhlaknya mulia.
Maka itu adalah pertanda Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Apabila dia dicintai oleh orang-orang yang soleh. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna Jibril imamul malaikah. Jibril alaihissalam adalah imamnya para malaikat. Jibril alaihissalam adalah imamnya para malaikat. Jadi hadis ini dengan terang menjelaskan keutamaan dan keagungan malaikat Jibril alaihissalam. Tambahan faedah, para ulama salaf memberi nama anak dengan nama para malaikat. Tambahan faedah, as-salaf, as-sahabah membenci, atau para salaf membenci memberi nama anak dengan nama-nama malaikat. Karena tidak ada contohnya dari para nabi alaihimussalam, demikian pula dari as-salafus salih. Apabila kita ingin dicintai Allah, hendaklah kita mengikuti jalannya para salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi itsbatu sifatil mahabba lillah yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Menetapkan sifat cinta untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Menetapkan sifat cinta untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Artinya Allah mencintai. Allah Maha mencintai. Allah disifati dengan sifat cinta. Dan itu adalah sifat yang sempurna. Tidak sama dengan cintanya makhluk. Sifat Allah sesuai dengan kesempurnaannya, dan sifatnya makhluk sesuai dengan kelemahannya dan kekurangannya. Kemudian pelajaran berikutnya, tanda kebencian Allah terhadap hamba-hambanya apabila ia dibenci orang-orang soleh. Tanda kebencian Allah terhadap hambanya apabila ia dibenci orang soleh. Seperti orang Syiah, orang-orang soleh membenci orang Syiah. Maka siapa yang membenci orang Syiah, siapa yang membenci orang Syiah, dia dicintai Allah. Karena orang-orang Syiah ini mencela wali-wali Allah. Orang-orang Syiah banyak sekali khurafat-khurafatnya, kesyirikannya. Adapun orang yang mencintai orang-orang Syiah, naudzubillah, dia dikhawatirkan termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang dibenci orang-orang soleh, dia itu dibenci oleh Allah. Maka janganlah kita mencintai orang yang dibenci oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang yang dibenci. Siapa yang membenci? Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah membenci, maka kita wajib membencinya. Dan siapa yang dibenci oleh orang-orang soleh, naudzubillah, itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala membencinya. Jadi apabila
seseorang dibenci orang soleh, maka tanda Allah membencinya, walaupun yang mencintainya lebih banyak. Yang mencintainya lebih banyak daripada yang membencinya. Iya, tidak ada ukuran. Itu bukan ukuran. Karena mayoritas manusia itu suka kesesatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jika engkau mentaati mayoritas manusia yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah, karena yang mereka ikuti hanya prasangka, hanya perasaan, dan mereka hanyalah menduga-duga. Naudzubillah. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang dicintai Allah adalah orang yang istiqamah di atas akidah yang benar, ibadah yang benar, dan akhlak yang mulia. Kemudian dia dicintai oleh orang-orang soleh, maka Allah mencintainya. Adapun orang yang akidahnya rusak, ibadahnya banyak dicampuri dengan perkara-perkara yang bid'ah, kemudian akhlaknya rusak, lalu dia dibenci orang-orang yang saleh, maka Allah pun membencinya. Naudzubillah. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat menjadi pemimpin pasukan. Apabila dia mengimami salat, dia selalu menutup bacaannya dengan surat Qul huwallahu ahad. Artinya, apabila dia menjadi imam, contohnya dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, sudah selesai mau rukuk, ditambahi Qul huwallahu ahad. Terus seperti itu setiap rakaat. Falamma raja'u, ketika mereka pulang, zakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanyakan kepadanya, kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia selalu menutup bacaannya dengan Qul huwallahu ahad? Fasa'aluhu. Kemudian para sahabat pun bertanya kepadanya. Faqala li annaha sifatur rahman, fa ana uhibbu an aqra'a biha. Ia menjawab, karena Qul huwallahu ahad mengandung sifatur rahman, aku pun suka membacanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu. Kabarkan kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran-pelajaran yang penting. Yang pertama, tanda kecintaan Allah kepada hambanya apabila seorang hamba mencintai sifat-sifat Allah. Tanda kecintaan Allah kepada hamba-hambanya apabila hamba mencintai sifat-sifat Allah.
Maka kita wajib mencintai sifat Allah. Kita wajib mengimaninya, mencintainya. Kita mencintai Allah di atas arsy. Kita mencintai Allah turun ke langit dunia. Kita mencintai Allah disifati dengan sifat wajah. Dan kita mencintai semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan ditetapkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membagaimanakannya, tanpa menyamakannya, tanpa mentakwilkannya dengan takwil yang batil, dan tanpa meniadakannya serta membagaimanakannya. Kita hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Maka orang-orang yang menolak sifat Allah malah dijadikan bahan candaan, bahan tertawaan. Naudzubillah. Itu tanda Allah membencinya. Dia tidak mencintai sifat Allah. Allah turun ke langit dunia, dijadikan bahan tertawaan. Allah di atas arsy, dijadikan bahan candaan. Naudzubillah. Maka para ulama berkata, inti akidah ahlul bid'ah, mereka mengatakan di atas arsy tidak ada Allah. Al-Quran bukan firman Allah. Dan Allah tidak dilihat di surga nanti. Itu inti akidahnya ahlul bid'ah. Maka apabila kita ingin dicintai Allah, cintailah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ini sangat mencintai qul huwallahu ahad. Karena qul huwallahu ahad mengandung li'annaha sifatur rahman. Mengandung sifat-sifat ar-Rahman, aku mencintainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kabarkan kepadanya Allah mencintainya. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini adalah hadis yang sangat agung. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya, dan insyaallah kita memulai pembahasan bab yang baru. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.